puncaknya Bu, puncaknya penutup ayat. Perhatikan penutup ayat ini puncak. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Para bunda rahimakumullah dan para ayah yang Allah muliakan. Sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan. Program Ramadan Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187. Satu paket ya Ibu, satu paket tuh. 183 sampai 187. Saya akan sebutkan program-program yang Allah sebutkan langsung dalam Al-Quran. Yang pertama, kita wajib berpuasa. 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wajib berpuasa. Kita sudah tahu ini, bahwa ini rukun Islam. Lalu Allah jelaskan bahwa program ini program semua manusia sejak Allah pertama kali menciptakannya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Semua manusia wajib berpuasa. Maksudnya siapa yang merasa dirinya manusia wajib berpuasa. Kalau tidak merasa jadi manusia enggak usah berpuasa. Sekalipun ternyata banyak binatang-binatang sering berpuasa. Ular itu kalau sudah kenyang dia berpuasa. Jadi ini rumus dalam penciptaan manusia itu, kata Allah, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Lalu pada ayat berikutnya 184. Ini tentang fikih puasa. Tentang fikih puasa. Bahwa tanpa alasan yang jelas tidak boleh seorang pun meninggalkan puasa. Jadi jangan hanya mengatakan, aku nggak puasa dah, nanti aja aku ganti. Kalau tidak punya alasan yang jelas, dia tidak boleh sama sekali meninggalkan puasa. Apa alasan yang Allah izinkan? Faman kana minkum maridun, sakit, au ala safar, musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka wajib mengganti di hari yang lain. Kaum ibu yang haid termasuk yang di sini, wajib mengganti di hari yang lain. Kaum ibu yang menyusui sehingga kalau dia berpuasa akan membahayakan dirinya, maka dia boleh, tapi wajib mengganti di hari yang lain. Kaum ibu yang hamil, kalau dia berpuasa akan bahaya dirinya, bahaya anaknya, maka ibu wajib mengganti di hari yang lain dan membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Orang yang sangat tua tidak sanggup untuk berpuasa sama sekali, wajib membayar fidyah. Mana yang diutamakan Pak Ustadz? Bayar fidyah atau bayar puasa? Kata Allah, wa antasumu khairul lakum. Kalau mampu berpuasa, lebih bagus berpuasa. Ini fikih puasa 184. Lalu program yang ketiga tentang Quran, Bu. Perhatikan, urut nih, urut sekali. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di Ramadan perbanyak baca Quran. Jadi jangan dikira bahwa Ramadan itu hanya puasa doang. Ada baca Qurannya. Makanya para ulama nih Bu,
nih ulama fikih, ulama hadis. Kalau sudah masuk Ramadan, mereka minta izin. Mohon maaf, kami tidak bisa mengisi pengajian lagi karena datang bulan Al-Quran. Imam Syafi'i ngajar fikih, ahli fikih, minta izin, maka setiap Ramadan hatam 60 kali hatam. Jadi sehari 2 kali hatam Imam Syafi'i. Imam Ad-Dhahhak, seorang ahli hadis, kalau masuk Ramadan minta izin ke murid-muridnya, maaf aku tidak bisa ngajar lagi selama Ramadan, aku akan membaca Quran. Imam Ad-Dhahhak hatam selama Ramadan 59 kali hatam. Perhatikan. Jadi ini bulan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Jangan salah paham, jangan dianggap ini masalah remeh, enggak. Jangan sampai tidak kebagian membaca Quran di Ramadan. Ayat 186. Tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Perbanyak doa. Doa orang berpuasa tidak pernah Allah tolak. Innalis shaim da'watan la turad. Sedang berpuasa doanya mustajab. Bulan Ramadan 24 jam mustajab. Menjelang buka puasa paling puncaknya mustajab. Menjelang buka puasa yang banyak orang Indonesia ngebuburit. Oh, ini. Itu waktu mustajab, jangan dibuang-buang. Barakallah. Jangan diulangi lagi kebiasaan-kebiasaan yang merusak ibadah puasa. Pokoknya kita berusaha maksimal. Ini banyak kesalahan ketika Ramadan menjelang buka puasa malah buang waktu, padahal itu paling mustajab doa. Setelah itu, Bu, dulu orang-orang Arab tuh menyangka kalau sudah berpuasa nggak boleh sama sekali melakukan hubungan suami istri. Allah turunkan ayat malamnya boleh. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ayat 187. Ini berlanjut nih, masih terus tentang puasa. Masya Allah. Artinya malamnya jangan lupa keluarga. Setelah itu program sahur. Program sahur disebutkan pada ayat yang sama, pada bagian akhir di situ tentang sahur. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Allah sebutkan waktu sahur yang paling bagus menjelang fajar. Sampai menjelang fajar. Bukan setelah tarawih. Bukan tengah malam. Yang paling baik menjelang fajar. Kalau sekarang kita pas sampai waktu imsak. Ya, waktu imsak itu pas, yang paling pas. Ya, itu aja. Nah, itu lebih hati-hati, lebih bagus. Nah, itu kata Nabi, seandainya kamu setelah makan masih ada nunggu azan, itu sekitar orang baca 50 ayat. Itu cara bersahur. Kata Allah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Sampai kamu melihat fajar. Dulu Nabi bersahur bersama para sahabat. Pas ada azan, kata Ibunda Aisyah, wahai Rasul, sudah azan. Oh, itu azan pertama. Azannya Bilal. Kuli washrabi hatta yu'adzin Ibnu Maktum. Makanlah minumlah sampai kau mendengar azannya Ibnu Maktum. Itu sudah masuk ke waktu fajar. Ini tentang sahur. Jangan diremehkan. Pak Ustadz, aku gak suka sahur. Aku biasa puasa gak pakai sahur, Pak Ustadz. Sahur itu ibadah, Ibu. Sahur itu ibadah. Kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kalau kamu sahur, kamu diberkahi oleh Allah. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan para malaikatnya mendoakan, membacakan istighfar untuk orang yang sahur. Pak Ustadz, aku malas kalau sahur, Pak Ustadz, gimana? Kata Nabi, walau jur'atam mimma, sekalipun seteguk air, minum. Karena itu ibadah di bulan Ramadan. Sahur. Nah, puncaknya, Bu, puncaknya penutup ayat. Perhatikan penutup ayat, ini puncak. Puncak Ramadan Allah letakkan di penutup ayat. Apa itu? I'tikaf.
Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Allahu Akbar, Bu. Ini satu rangkaian Allah sebutkan. Hanya sayang banyak orang mengabaikan itikaf. Jadi ayatnya berbunyi wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Saya enggak tahu ayat ini sampai Indonesia berubah. Wala tubashiruhunna wa antum mudikun. Kenapa? Berubah ayatnya. Kenapa kok berubah ayatnya, Bu? Iktikaf di masjid. Bukan wa antum akifuna fil mall, bukan. Wa antum akifuna fil masajid. Nah, memang kaum ibu tidak wajib ke masjid. Salat Jumat nggak wajib ke masjid. Berjamaah nggak wajib ke masjid. Tapi untuk itikaf di masjid. Semua istri Nabi ketika itikaf di masjid. Makanya di Masjid Nabawi ada pintu namanya Babun Nisa. Itu untuk iktikafnya kaum wanita zaman Nabi. Jadi ada. Istri Nabi itikaf. Nabi wafat, istri Nabi itikaf. Untuk kaum ibu itikaf. Khusus itikaf di masjid. Nah, ini puncaknya Allah letakkan di bagian akhir. Nah, kenapa Pak Ustadz pembukaan ayat berbunyi uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu nisaikum. Boleh malam hari kamu dengan istri kamu, dengan pasangan kamu. Tapi kata Allah, pada ibadah puncak ketika itikaf siang maupun malam tidak boleh kamu melakukan hubungan sama istri. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Kenapa? Seakan Allah mengatakan, hei hambaku, ini 10 hari untuk aku. Aku sudah izinkan kamu iktikaf di kantor-kantor kamu selama setahun. Di rumah-rumah kamu selama setahun. Ayo bersama istri kamu selama setahun. Ayo untuk aku dong. Hanya 10 hari. Tinggalkan rumah kamu, jangan kantor kamu. Untuk aku di masjidku, termasuk pasangan kamu nggak boleh. Untuk aku. 10 hari aja aku minta, kata Allah. Ini puncak iktikaf. Makanya Nabi, seumur hidup Nabi, tidak pernah Nabi tidak beriktikaf Ramadan 10 hari terakhir. Dan ketika di tahun Nabi wafat, Nabi beriktikaf 20 hari beriktikaf. Pas di tahun Nabi wafat. Seperti itu cerita tentang iktikaf. Dan penutup ayat berbunyi apa? La'allahum yattaqun. Dibuka dengan la'allakum yattaqun, ditutup dengan la'allahum yattaqun. Apa artinya? Bahwa semua rangkaian ibadah Ramadan ini, program ini semuanya puncaknya dalam rangka mengantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.